Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Anna Afro Tahiriah, mahasiswi PAI Tainu Purworejo. Di dalam kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai salah satu pelaku UMKM di Kabupaten Purworejo sebagai tugas ujian tengah semester di semester 6 ini dalam mata kuliah kewirausahaan. Nah, dalam kesempatan kali ini saya memilih salah satu UMKM di daerah rumah saya, yaitu adalah Ibu Murni, yang mana beliau ini adalah salah satu pemilik dari rumah jahit and Afro Collection. Nah, nanti saya akan melakukan sedikit wawancara terkait bagaimana beliau memulai perjalanan bisnisnya, kemudian apa suka dan dukanya dalam merintis usaha tersebut, dan apa aja sih yang beliau dapatkan dari usaha tersebut. Oke, untuk hal tersebut teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay dalam video kali ini. Tunggu lagi, sesaat lagi kita akan saksikan bagaimana perjalanan dari Ibu Murni. Sampai jumpa. Baik teman-teman, saat ini di samping saya sudah ada salah satu pelaku UMKM di Kabupaten Purworejo. Selamat malam Ibu. Malam. Boleh perkenalkan sedikit Bu, nama mungkin sama dengan usaha yang Ibu geluti saat ini? Nama saya Murni, saya bertempat tinggal di Kelurahan Gedung Sari, RT 3 RW 2. Untuk usaha yang Ibu geluti saat ini bisa disampaikan usaha apa? Saya dalam usaha jahit menjahit atau busana. Oh, dalam jahit menjahit. Boleh tahu Bu nama usaha Ibu, mungkin nama rumah jahitnya Ibu atau butik Ibu? Saya namai N Afro. Oh, N Afro Collection, oke. Iya. Baik Bu, sebelumnya mohon maaf, ini saya Anna Afro Tahiriah dari mahasiswa PAI Tainu Purworejo semester 6. Jadi di sini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai pelaku UMKM di Kabupaten Purworejo begitu, untuk tugas UTS saya. Iya. Mohon izin nggih Bu. Nggih. Terkait tadi Ibu menyampaikan bahwasanya Ibu itu fokus usaha di bidang busana. Kemudian nama rumah jahitnya itu dinamai dengan N Afro Collection begitu gitu. Iya. Nah, kalau boleh tahu awal Ibu merintis usaha jahit ini bagaimana nih Bu? Dulu dari sejak kecil emang orang tua saya suka dan mencita-citakan saya itu bisa menjahit. Ya, terus? Lalu waktu berlalu saya akhirnya belajar menjahit, kursus menjahit, sambil saya belajar ngaji, saya tekuni jahit itu lama-kelamaan, sedikit demi sedikit akhirnya saya bisa. Lalu saya ikut pada orang, saya sambil belajar di situ, akhirnya alhamdulillah sudah bisa dan alhamdulillah diterima oleh masyarakat. Oh, jadi awal dari Ibu membuka usaha sendiri itu juga tidak langsung gitu ya Bu? Iya. Berawal dari yang pertama latihan kursus, Iya. kemudian ikut-ikut dengan orang sampai akhirnya bisa membuka sendiri. Iya. Gitu ya Bu. Mohon maaf sebelumnya Bu, untuk usaha dari menjahit sendiri, apakah itu bisa mencukupi kebutuhan Ibu rumah tangga? Alhamdulillah bisa membantu kebutuhan keluarga, membantu suami, bisa alhamdulillah buat tambahan sau anak-anak di sekolah. Hingga sekarang saya kan punya anak 2, yang satu di pondok sambil sekolah, yang satunya kuliah. Alhamdulillah sampai saat ini saya juga bisa turut andil dalam masalah biaya sekolah, bisa membantu suami gitulah. Itu maksudnya berarti dari dari pemasukan dari jahitan itu ya lumayan ya Bu, Alhamdulillah, untuk kebutuhan ya. rumah tangga Ibu. Oke, baik, selanjutnya kalau dalam suatu usaha itu kan kadang ada pasang, ada surut begitu ya Bu. Iya. Kalau boleh saya tahu biasanya nih kalau dari Ibu sendiri omset atau pendapatan yang pas pesat itu pas waktu apa aja ya Bu, mungkin bisa disampaikan?
Kalau pas banter-banternya itu mau bulan Ramadan, mau Lebaran, sama mau kenaikan anak sekolah. Oh, jadi pas masuk ada anak sekolah baru sama mau Lebaran itu waktu yang banyaknya orderan gitu ya Bu? Iya. Mungkin bisa disampaikan Ibu tuh dalam busana itu menerima apa aja ya Bu? Kalau pas kenaikan sekolah biasanya seragam-seragam sekolah. Ya. Kalau mau Lebaran ya baju-baju buat Lebaran, ditambah mukena atau rukun itu yang dibuat dari mori. Kadang-kadang ya terserah orangnya mau jahitin apa batik apa-apa. Kalau hari-hari biasa ya kadang-kadang baju pesta, baju biasa. Kalau boleh tahu kan tadi Ibu menyampaikan bahwa saat orderan meningkat atau pesat itu saat mau Lebaran sama mau kenaikan kelas atau masuk kelas baru. Nah, kalau boleh tahu omset terbesar Ibu yang pernah Ibu capai itu pas berapa ya maksudnya? Pernah jahit mukena itu sampai 15-an piece bahan mori itu. Satu Dalam piece-nya waktu? bisa 20. Dalam waktu berapa itu? Itu dalam waktu 1 bulan ditambah jahitan baju-baju lain. Wow, berarti banyak banget ya Bu? Alhamdulillah, tapi kan nggak saya kerjain sendiri. Alhamdulillah sekarang saya sudah punya karyawan. Oh, alhamdulillah. Berarti dalam waktu 1 bulan itu ada dapat orderan rukuh ya Bu, mukena hampir 15 piece kain mori. Dimana satu kain morinya bisa buat untuk 16 atau 20. 16 atau 20 mukena itu bisa dikalikan berapa mukena sendiri ya, Masya Allah. Oke, pantesan tadi bisa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga juga ya Bu, membantu suami. Alhamdulillah untuk membantu suami. Oke. Kalau boleh tahu tadi Ibu menyampaikan bahwasanya orderan sebegitu banyaknya. Kira-kira Ibu itu mengerjakan jahitan itu dalam jam berapa aja gitu, dalam waktu kapan aja? Ya kalau rutinnya itu pagi, kalau kan samanya ibu rumah tangga ya habis beres-beres rumah nanti jahit, siang jam 12 istirahat, makan, sholat, nanti habis zuhur jahit lagi, asar berhenti ngajar ngaji, nanti habis malam itu lembur. Kalau pas Ramadan ya kadang-kadang tidur cuma 3 jam 4 jam, itu udah lebih banget 4 jam itu. Karena saking banyaknya orderan di bulan Ramadan itu ya Bu. Mengejar target. Kira-kira senang atau malah capek? Senang, saya nikmati senang karena orderan semakin banyak kan kita mendapatkan hasil banyak sehingga kebutuhan kita apalagi mau Lebaran kebutuhan rumah tangga kan semakin banyak sehingga bisa terpenuhi gitu, tambah semangat. Baik, dalam berwirausaha itu kan kadang sering tentunya berinteraksi langsung dengan pelanggan gitu ya Bu. Sedangkan di pelanggan itu ada banyak macamnya ya Bu, ada yang kadang baik, ada yang kurang mengenakan gitu ya. Kalau Ibu sendiri pernah nggak menemukan pelanggan yang mungkin kurang memberikan motivasi yang semangat, kayak misalkan memberikan tanggapan yang kurang berkenan gitu? Pernah. Kira-kira Ibu tanggapannya bagaimana ketika kayak ada pelanggan yang seperti itu, mungkin kayak membanding-bandingkan hasil jahitan Ibu atau bagaimana gitu? Ya saya tanggapi dengan senang, itu semua adalah kritik dan saran untuk motivasi saya sehingga bisa lebih maju, lebih baik lagi dalam mengerjakan ke depan. Oke. Baik, sepertinya hanya itu saja yang perlu saya tanyakan dalam sesi wawancara untuk keperluan tugas UTS saya. Terima kasih pada Ibu karena telah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam mengerjakan tugas saya. Terima kasih Ibu. Ya sama-sama ya semua. Semoga adik sukses dalam belajar. Terima kasih, amin. Semoga Ibu juga usahanya sukses, tambah lancar dan semakin berkembang. Mohon maaf Ibu kalau boleh nggak saya lihat atau menampilkan proses Ibu dalam produksi baju? Iya, boleh. Baik, oke teman-teman, jangan kemana-mana. Kita akan menyaksikan sedikit proses Ibu Murni dalam proses membuat baju. Oke, sampai jumpa.
Oke, tadi kita udah bincang-bincang sedikit terkait dengan perjalanan Ibu Murni dalam merintis usaha, kemudian dalam suka dan dukanya, dan juga apa saja yang beliau dapatkan dari usaha menjahit. Serta tadi kita juga udah mengintip sedikit kegiatan Ibu Murni dalam melakukan proses penjahitan. Nah, sedikit pelajaran yang saya tangkap dari kisah perjalanan Ibu Murni ini adalah kita ketika akan melakukan atau mulai suatu usaha, janganlah menunggu waktu yang tepat. Ini mengingatkan saya kepada suatu kalimat yang disampaikan oleh Napoleon Hill. Beliau mengatakan bahwasanya janganlah menunggu karena sejatinya tidak akan ada waktu yang tepat. Mulailah dimanapun kamu berada dan bekerjalah dengan alat apapun yang kamu miliki. Karena peralatan yang lebih baik akan ditemukan ketika kamu telah mulai melangkah. Maksudnya ini adalah ketika kamu ingin mulai suatu usaha atau suatu hal, janganlah menunggu waktu yang tepat, karena sejatinya tidak pernah ada waktu yang tepat. Ketika kamu akan mulai suatu usaha, kemudian kamu ragu karena belum memiliki peralatan yang lengkap, sehingga itu membuat alasan kamu menunda niat untuk membuka usaha, maka jangan jadikan itu sebagai alasan untuk menghentikan niat kamu dalam berusaha, melainkan tetaplah untuk menjalankan niat kamu dalam berusaha dengan alat seadanya yang kamu miliki dan dimanapun tempat kamu berada. Karena sejatinya nanti ketika kamu sudah mulai bergerak ke depan, akan ada peralatan yang lebih memadai dan tempat yang lebih strategis yang akan kamu dapatkan ketika kamu sudah mulai melangkah untuk memulai usaha kamu atau mulai suatu hal itu. Nah, kemudian untuk pelajaran yang kedua yang kita dapat pelajari dari Ibu Murni ini adalah sebagai seorang perempuan, kita perlu untuk menjadi perempuan yang mandiri, kemudian juga perempuan yang pekerja keras. Bisa berdiri di kaki sendiri, tidak mengandalkan satu orang untuk berlangsungnya kehidupan kita. Oke, mungkin itu saja sedikit bincang-bincang dan juga motivasi dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk terus ikuti video-video yang telah saya buat. Tetap semangat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.